Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sulistiana SPD MPD. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan tema belajar dari tokoh-tokoh pendidikan tentang implementasi pendidikan. Dan dengan nama kelompok, yang pertama ada Anissa Pujianti, yang kedua ada Muhammad Ramadhani, yang ketiga ada Muhammad Rijaldi, yang keempat ada Rizky Amelia Putri. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Yang pertama saya akan membahas tentang implementasi konsep pendidikan menurut Dryarkar, atau dalam kurung pendidikan sebagai humanisasi. Proses humanisasi yaitu proses menjadikan manusia secara alami. Artinya proses terjadinya manusia mulai dari kandungan ibunya, yang kemudian berkembang mendapat bentuk manusia dalam porsi kecil dan lahir menjadi bayi. Meskipun sebagai bayi, manusia baru itu pun tetap belum bisa bertindak sebagai manusia. Ia perlu tumbuh dan berproses untuk sampai pada manusianya. Manusia bukanlah makhluk biologis, melainkan seorang pribadi atau person, seorang subjek yang artinya mengerti diri, menempatkan diri dalam situasinya, mengambil sikap dan menentukan dirinya. Nasibnya ada di tangannya sendiri. Selain itu, dapat dimaknai juga bahwa dalam hal ini humanisasi merupakan proses pendidikan karakter yang paling dasar pada anak, yang artinya akan berpengaruh pada kehidupan anak kelak di masyarakat dan negara. Kutipan ini dari Drikarya 1980.282. Contoh humanisasi menurut Dryarkar. Dalam lingkungan tani, anak kecil sudah sering ikut ke sawah atau ke ladang. Semula hanya untuk ikut saja, untuk melihat. Lama-lama anak itu kerja sedikit demi sedikit. Kelak malahan mendapat tugas-tugas kecil. Dalam hal ini apa yang dilihat? Proses pemanusiaan anak. Tetapi dalam bentuk yang tertentu. Dalam tindakan ayah itu termuat tindakan bahwa manusia harus menjadi pembuat produksi. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya intisari mendidik ialah pemanusiaan manusia muda, yaitu harmonisasi dan humanisasi. Selain itu, teranglah mengapa pendidikan atau mendidik disebut perbuatan fundamental atau yang mengubah, menentukan dan mengkonstruksi hidup manusia. Sebab mendidik itu memanusiakan manusia muda. Perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia sudah sewajarnya diakui dan dinyatakan sebagai perbuatan fundamental. Karena pada proses ini pendidikan karakter telah terjadi, yaitu penanaman dan pembentukan sikap dasar budi pekerti anak. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Paulo Freire mengeluarkan teori yaitu pendidikan sebagai praktek pembebasan. Maksudnya, pendidikan harus memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Konsep pendidikan Freire mengajarkan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru sebagai mitra murid dalam segi kemanusiaan dan demokrasi, sehingga murid dapat berlaku aktif, mampu bertanggung jawab dan menjadi dirinya sendiri. Dialog antara guru dan murid itu sangat penting, karena dalam dialog mereka saling belajar dan saling menghargai satu sama lain, juga dapat mengembangkan diri mereka masing-masing. Freire mencoba mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang bebas dalam pendidikan. Nilai kemanusiaan yang bebas adalah nilai kemanusiaan yang bernapaskan
kreativitas berpikir dalam membangun komunikasi yang positif, inovatif, konstruktif, dan produktif. Dengan pemikiran yang bebas tersebut akan mampu melahirkan karya-karya yang dapat mengartikulasikan nilai-nilai kehidupan yang penuh makna, sehingga pemikiran tersebut akan membumi dan menjaman. Dalam mengajukan metode pendidikan, Freire menggunakan istilah pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah ini sebagai alat pembebasan, menegaskan manusia sebagai makhluk yang berada dalam proses menjadi, sebagai sesuatu yang tidak pernah selesai dan terus-menerus mencari. Dalam kurikulum, Freire cenderung memberi kesempatan kepada guru dan murid secara utuh, mulai merancang kurikulum, pemilihan tema-tema, sampai kepada pelaksanaan kurikulum yang sudah mereka rancang bersama. Hal ini berdasarkan konsep Freire mengenai cara murid belajar dengan aktif, di mana setiap murid memberikan sumbangannya terhadap proses belajar melalui tindakan nyata dan diskusi bersama-sama yang bertempat pada kehidupan nyata sehari-hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau pendidikan sebagai pengembangan kodrat alam. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Oleh karena itu, pengajaran dan pendidikan nasional harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta bangsa dan tanah air terpelihara. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan memperhatikan 1. Kodrat alam, 2. Kemerdekaan, 3. Kemanusiaan, 4. Kebudayaan, dan 5. Kebangsaan. Ki Hajar Dewantara membagi fase pendidikan menjadi 3 perkembangan, yaitu 1. Hameng Mayu Hayuning Sariro, yang berarti pendidikan berguna bagi yang bersangkutan, keluarganya, sesamanya, dan lingkungannya. Di sini sangat jelas apa arti manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 2. Hameng Mayu Hayuning Bongso, yang berarti pendidikan berguna bagi bangsa, negara, dan tanah airnya. Butiran ini juga ditekankan di Panca Dharma Ki Hajar dan 10 pedoman guru. 3. Hameng Mayu Hayuning Bawono, yang berarti pendidikan berguna bagi masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu dunia atau masyarakat global. Implementasi konsep pendidikan menurut Howard Gardner, yaitu pendidikan sebagai pengembangan berbagai potensi kecerdasan. Konsep pendidikan yang diungkapkan oleh Howard Gardner dikenal sebagai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Semua anak itu unik. Gagasan ini yang dipegang kuat oleh Gardner dalam teorinya. Ia beranggapan bahwa tidak ada anak yang tidak dibekali sebuah kecerdasan. Kecerdasan, menurut Gardner, diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia. Menurut teori multiple intelligence, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan. Hanya saja, profil setiap orang berbeda-beda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan. Orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kecerdasan dapat dikembangkan sampai batas tertinggi melalui pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran. Yang ketiga, kecerdasan umumnya bekerja bersama dengan cara yang kompleks.
Adapun kecerdasan yang dimiliki oleh manusia menurut teori kecerdasan majemuk ada 9 dan semuanya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 9 kecerdasan tersebut yaitu 1. Linguistic intelligence, yaitu kecerdasan yang ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Yang kedua, logical atau mathematical intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Yang ketiga, visual atau spatial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Yang keempat, bodily atau kinesthetic intelligence ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Yang kelima, musikal atau rhythmic intelligence, yaitu kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada. Yang keenam, interpersonal intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon dengan cepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan terhadap orang lain. Yang ketujuh, intrapersonal intelligence ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri. Yang kedelapan, naturalist intelligence, keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies. Yang kesembilan, existential intelligence adalah minat pada masalah-masalah pokok kehidupan. Dengan berkembangnya konsep multiple intelligence dan dengan diterimanya teori tersebut dalam dunia pendidikan, maka mau tidak mau pendidik perlu membantu tumbuh kembang anak dalam berbagai rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memberi wadah bagi perkembangan semua jenis kecerdasan mereka. Tugas ini menjadi semakin penting mengingat perkembangan dan perwujudan semua jenis kecerdasan tersebut esensial bagi anak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Dalam konsep multiple intelligence, perbedaan individual peserta didik diterima dan dilayani dengan suatu keyakinan berpijak sebagaimana dinyatakan Howard, bahwa kita semua begitu berbeda karena pada hakikatnya kita memiliki kombinasi intelijensi yang berbeda. Jika kita sadari hal ini, setidaknya kita lebih berpeluang untuk mampu mengatasi secara tepat berbagai problem yang kita hadapi dalam hidup di dunia. Aplikasi multiple intelligence dalam pendidikan akan menyebabkan pendidik lebih arif dan mampu menghargai setiap kemampuan anak.